Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Belajar Kimia Organik ini. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai adisi nukleofilik yang dapat terjadi pada senyawa-senyawa aldehid dan keton. Tapi sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman pause dulu video ini, kemudian teman-teman siapkan catatan, kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasinya sehingga teman-teman terus mendapatkan update dari video-video terbaru di channel ini. Baik, nah di antara teman-teman, apakah ada yang sudah mengetahui reaksi adisi nukleofilik yang terdapat pada aldehid dan keton? Oke, kalau yang sudah tahu silahkan dituliskan di kolom komentar. Jadi adisi nukleofilik pada senyawa karbonil, di sini kita lihat aldehid dan keton karbonilnya terjadi karena reaksi antara aldehid atau keton ini. Jadi di sini kita perlihatkan aldehid dengan suatu sumber nukleofilik. Dengan suatu sumber nukleofil sehingga akan terbentuk produk seperti ini. Nukleofil dan menjadi alkohol. Dia punya gugus hidroksi dan nukleofilnya terikat. Nah, nukleofil ini dapat terikat dari arah atas dan dari arah bawah. Hal ini terjadi karena karbon dari aldehid atau keton ini, karbon-karbon ini adalah karbon sp2 yang geometrinya planar atau menempati bidang sehingga dapat diserang dari dua arah, dari arah atas atau bawah, atau bisa juga kita sebut dari arah depan ataupun belakang. Serangan nukleofil dari arah atas akan membentuk produk yang ini. Jadi kalau misalnya di sini gugus alkil yang berbeda, maka berpotensi untuk membentuk suatu senyawa kiral. Sedangkan kalau dari arah bawah maka akan membentuk produk yang sebelah kanan ini. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jadi dia adalah reaksi umum untuk adisi nukleofilik pada karbonil. Reaksi ini disebut adisi karena sesuai kita tahu, adisi itu adalah penghilangan ikatan rangkap. Di sini karbonil punya ikatan rangkap, sedangkan pada produknya di sini kita tidak punya ikatan rangkap. Sehingga reaksi ini disebut reaksi adisi. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Adisi nukleofilik yang pertama adalah reaksi pembentukan hidrat. Jadi hidrat ini adalah reaksi antara aldehid atau keton dengan air. Jadi kita sering melihat ada aldehid atau keton yang dilarutkan dalam air, sehingga air akan mengadisi karbonil tadi sehingga diperoleh senyawa hidrat. Jadi seperti ini. Jadi sama mirip dengan reaksi yang umum yang dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa nukleofilnya di sini adalah elektron bebas dari H2O akan melakukan serangan ke karbonil ke sini sehingga terjadi ikatan antara H2O dan karbon. Kemudian salah satu hidrogennya kan di sini ada dua hidrogen. Nah, salah satunya diambil oleh oksigen di sini sehingga didapatkan hidrat. Nah, teman-teman silahkan coba menggambarkan pembentukan hidrat di buku catatan masing-masing. Kalau tadi senyawa hidrat itu diperoleh dari reaksi antara aldehid atau keton dengan air, jika kita ganti airnya dengan alkohol, maka yang dibentuk adalah hemiastal. Jadi hemiastal itu adalah reaksi antara alkohol dengan aldehid atau keton. Jadi mirip dengan reaksi umum ataupun reaksi pembentukan hidrat, elektron bebas dari oksigen pada alkohol ini akan menyerang karbonil sehingga elektronnya tertarik ke O dan membentuk struktur seperti ini. Kemudian O-nya ini akan mengambil hidrogen yang ada di sini sehingga diperoleh hemiastal. Jadi hemiastal itu cirinya yang satu hidroksi, yang satu lagi adalah alkoksi, terikat di karbon yang sama. Itulah ciri dari hemiastal. Selanjutnya,
Hemiastal pun dapat terjadi secara intramolekuler. Misalnya di sini terdapat butanal 4-ol gitu, atau 4-hidroksibutanal, maka elektron bebas pada oksigen yang di oksigen ini akan menyerang karbonilnya, sehingga diperoleh hemiastal siklik seperti ini. Jadi mirip dengan yang tadi mekanismenya. Nah, hemiastal siklik ini terjadi pada struktur glukosa yang kita kenal di buku-buku ya teman-teman. Jadi glukosa siklik itu disebut hemiastal. Kenapa? Karena karbon di sini sebutnya karbon anomer ya. Karbon anomer atau karbon yang tadinya itu adalah aldehid pada glukosa mengikat OH dan alkil di sini atau alkoksi. Jadi OH dan OL. Karena tadi seperti di slide sebelumnya kita lihat struktur hemiastal itu adalah seperti ini. Gitu. Jadi ada alkoksi dan hidroksi. Oke. Nah, pada video ini kita bisa melihat mekanisme reaksi yang lebih detail dari pembentukan hemiastal. Jadi, pembentukan hemiastal ini akan lebih mudah untuk dilakukan dengan adanya asam. Jadi, misalnya di sini kita punya alkohol, kemudian kita tambahkan dengan asam, misalnya di sini HCl gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam alkohol, misalnya di sini gas HCl gitu ya, kering, maka yang terjadi adalah alkohol tersebut akan terprotonasi. Selanjutnya, salah satu protonnya itu akan diserang oleh elektron bebas yang berasal dari karbonil, O-nya ya. Jadi akan membentuk di sini karbonil yang terprotonasi. Selanjutnya, karena di sini oksigen bermuatan positif, maka akan terjadi perpindahan elektron P ditarik oleh oksigen sehingga karbon di sini akan lebih positif. Sehingga karena karbonil sudah lebih positif, sekarang elektron bebas dari alkoholnya akan lebih mudah menyerang ke karbonil. Nah, setelah itu, sisa asamnya kalau dengan mekanisme yang tadi itu akan diambil oleh oksigen dari gus OH-nya. Tetapi di sini kita masih punya alkohol dan H+ yang tadi dimasukkan di akhir ini, H+ yang dimasukkan di awal tadi itu adalah katalis sehingga akan terbentuk lagi di akhir. Jadi akan terbentuk kembali alkohol terprotonasi dan hemiastal. Gitu. Nah, kemudian jika kita memiliki alkohol yang berlebih, maka akan terbentuk astal. Jadi reaksi pembentukan astal itu hampir mirip juga dengan pembentukan hemiastal tadi. Akan tetapi perbedaannya di sini karena salah satu oksigennya sudah terikat di karbon tadi sudah tidak menjadi karbonil lagi, maka elektron bebasnya masih bisa terprotonasi sehingga akan membentuk di sini air. Yang kita tahu adalah living group, kemudian air tersebut lepas dan terjadi dorongan elektron ke karbon yang positif karena ditinggalkan oleh molekul air tadi. Di sini positif ya. Akan terbentuk intermediate seperti ini. Selanjutnya intermediate tersebut akan diserang oleh molekul alkohol yang kedua sehingga akan diperoleh ini astal dan di sini alkohol yang terprotonasi. Jadi astal ini kedua gugus yang terikat ke karbon yang tadinya karbonil adalah alkoksi. Jadi ini ada alkoksi 2 buah. Gitu. Oke, sampai di sini apakah teman-teman bisa memahami penjelasan pada video ini? Kalau masih belum jelas, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nah, selanjutnya, asetal pun mirip dengan hemiastal tadi bisa membentuk struktur astal siklik. Nah, astal siklik ini dapat dilakukan untuk memproteksi karbonil. Di sini keton atau aldehid. Misalnya di sini kita punya keton, kemudian kita gunakan etandiol di sini, maka akan terbentuk
siklik astal seperti ini. Jadi kita beri sedikit asam sehingga reaksi akan lebih terdorong ke arah kanan. Nah, kemudian siklik astal ini dapat dihidrolisis dengan basa misalnya. Di sini tadi kan dengan asam, maka basanya adalah air, sini dihidrolisis sehingga akan terbentuk kembali keton yang sama dengan tadi. Keton yang kita proteksi, kita lindungi dengan siklik astal. Selanjutnya, karbonil tadi akan bereaksi membentuk astal, hemiastal, atau hidrat kalau direaksikan dengan senyawa yang berbasis oksigen gitu ya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa senyawa-senyawa amina, khususnya amina primer dan amina sekunder itu pun bisa dijadikan sebagai nukleofil pada reaksi adisi nukleofilik terhadap karbonil. Di sini jika kita gunakan amina primer, maka yang diperoleh adalah senyawa imina, sedangkan kalau kita gunakan amina sekunder, yang diperoleh adalah N-amina. Jadi di sini kita lihat bahwa imina itu adalah ikatan karbon rangkap N dan karbon ini adalah karbonil, ya karbonil. Di asalnya memang karbonil di situ aldehidat atau ketonnya di posisi tersebut. Sedangkan pada N-amina di sini karbonilnya adalah yang ini. Nah, jadi ini karbonilnya. Nanti kita lihat mekanismenya seperti apa. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa bagian karbonilnya adalah ini. Kemudian aminanya di sini kita lihat terikat ke karbonil tersebut. Nah, kira-kira teman-teman apakah sudah bisa memprediksi bagaimana mekanisme reaksinya? Coba silakan teman-teman gambarkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita bahas. Oke, di sini imina adalah reaksi antara aldehidat keton dengan amina primer gitu ya. Nah, sama seperti reaksi umum yang tadi di awal sudah dijelaskan bahwa karbonil ini akan diserang oleh nukleofil dan di sini nukleofilnya adalah gugus amina ini karena di sini memiliki atom N yang memiliki pasangan elektron bebas sehingga pasangan elektron bebas tersebut dapat menyerang karbonil. Selanjutnya karbonil tersebut akan salah satu ikatan pi-nya akan ditarik oleh oksigen di sini sehingga terbentuk seperti ini, mirip dengan tadi pembentukan hidrat ataupun hemiastal. Selanjutnya salah satu hidrogennya diambil sehingga diperoleh di sini amino alkohol. Oke. Senyawa antara amino alkohol ini akan mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi teman-teman harus ingat lagi bahwa di sini living groupnya air, air, dan di sini hidrogen betanya yang ini ya. Jadi mekanismenya mirip dengan yang sudah kita pelajari. Nah, seperti kita tadi lihat bahwa di sini akan terjadi protonasi dari salah satu atom H yang terikat ke N-nya tadi, kemudian ada dorongan pasangan elektron bebas dari sana, dari N-nya, kemudian terjadi pelepasan molekul air. Jadi di sini air akan dilepaskan, air adalah living group yang baik, sehingga reaksi ini dapat berlangsung. Selanjutnya terjadi penetralan muatan di sini, N-nya kan muatannya positif oleh air juga tadi yang bertindak sebagai living group. Sehingga si pasangan atom bebasnya akan mengambil hidrogen, kelebihan hidrogennya, kelebihan protonnya, sehingga diperoleh imina yang netral. Di sini imina yang terbentuk akan merupakan isomer E ataupun Z. Jadi kita lihat kalau misalnya R-nya di sini, jadi gugus besarnya ada di sini, maka sesuai dengan posisi tiga dimensinya, isomer strukturnya, maka kalau gugus besarnya ada di satu pihak, maka dia adalah Z. Kalau yang berlawanan itu E, begitu ya. Jadi teman-teman harus ingat lagi materi-materi di video sebelumnya. Kalau ada teman-teman yang masih ingin dijelaskan lebih lanjut, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya, di sini kita juga bisa memperoleh enamin melalui reaksi antara karbonil, aldehid atau keton dengan amina sekunder. Jadi amina sekunder ini mengikat dua gugus alkil. Selanjutnya, elektron bebas di sini akan menyerang karbonil dan akan
melakukan perpindahan elektronetik ke arah oksigen sehingga diperoleh seperti ini, karena ada juga di sini adalah eliminasi air gitu ya. Oke, kita lihat mekanismenya. Jadi inilah mekanisme reaksi enamin yang diperoleh dari aldehid atau keton dengan amina sekunder. Di sini terjadi serangan dari pasangan elektron bebas pada amina ke karbonil, kemudian disertai perpindahan elektron pi ke arah oksigen, sehingga diperoleh bentuk seperti ini, mirip dengan tadi reaksi pada pembentukan imina. Selanjutnya terjadi transfer proton di sini. Jadi proton ini diambil begitu sehingga muatan airnya netral kembali dan terjadi eliminasi atau dehidrasi. Jadi pelepasan molekul air. Di sini gugus perginya adalah ini ya. OH yang terikat pada karbonil tadi, kemudian hidrogen betanya ada di sebelah sini. Jadi ini mirip dengan reaksi eliminasi yang sudah kita pelajari. Kalau tadi imina itu hidrogen betanya berasal dari nitrogen, tapi kalau yang sekarang ini pada enamin itu berasal dari hidrogen beta yang terikat ke karbon di sebelahnya, yaitu hidrogen alfa. Kalau tadi di sini hidrogennya hidrogen alfa, tapi karena di sini mau eliminasi kita namakan hidrogennya beta. Nah ini ya, jadi selanjutnya terjadi eliminasi sehingga diperoleh enamina yang muatannya netral. Baik, itulah teman-teman video mengenai reaksi adisi nukleofilik yang meliputi tadi reaksi hidrasi aldehid atau keton, atau reaksi pembentukan hidrat, kemudian reaksi pembentukan asetal dan hemiastal dan asetal, dan terakhir tadi pembentukan imina dan enamina dengan nukleofil berupa amina primer dan amina sekunder. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar dan sampai jumpa pada video berikutnya.